Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, welcome to my English class. Kembali lagi ketemu bareng aku di sini. Kita akan belajar bareng yuk. Tentunya masih seputar bahasa Inggris dasar terutama di kelas 7. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar dari buku paket yang ada di chapter 1 dari buku paket When English Rings a Bell. Kali ini kita akan masuk ke chapter keduanya. Kalau yang lalu kita belajar tentang greeting and leave taking, tapi di part ini kita akan belajar cara memperkenalkan diri kita kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kira-kira apa aja sih yang harus diperkenalkan dalam bahasa Inggris? Yuk kita lihat. Yang pertama ada introduction, atau dalam bahasa Indonesia disebut perkenalan. Kemudian ada asking and telling identity, menanyakan dan menjawab identitas diri kita, tentunya dalam bahasa Inggris. Kita akan masuk di poin pertama, yaitu introduction. Introduction ini salah satunya adalah introduction myself. Jadi dalam perkenalan ini ada beberapa poin yang harus disampaikan. Di antaranya adalah ada name, nama, kita sampaikan namanya siapa. Kemudian ada address, address itu alamat. Kemudian juga ada age, age itu usia karena ini wajib diketahui, etc. dan lain-lain. Oke, next. Kita ada self introduction, dalam bahasa Indonesia disebutnya perkenalan diri sendiri. Contohnya adalah let me introduce myself. Let me introduce myself, yang artinya adalah izinkan saya memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Yang berikutnya ini serupa tapi tak sama. I want to introduce myself. I want to introduce myself, yang artinya adalah saya ingin memperkenalkan diri saya. Dalam bahasa Inggris, I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, kalimat-kalimat tersebut digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain. Jadi kita kenalan nih pakai kalimat-kalimat yang tadi. Contoh lainnya adalah kita kenalkan nama kita. My name is, hello, I am. Kalimat di atas digunakan untuk mengenalkan nama kita kepada orang lain. Berikutnya ada I am from, I come from, atau ada I live in. Kira-kira ini tentang apa ya? Ternyata kalimat di atas digunakan untuk memberitahukan asal atau tempat tinggal kita. Maaf, ini ada salah ketik, ada until, harusnya untuk ya. Oke, next ada I am ... years old. I am bla 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 years old. Ini biasanya nanyain umur nih. Saya usianya misalnya 14, 15. I study in, saya belajar di SMP 1. My hobby is, misalnya berenang, swimming. My mother's name is, misalnya namanya adalah Bu Ana, atau nama ayah saya misalnya adalah Pak Robert, dan lain-lain. Itu adalah contoh perkenalan diri sendiri agar orang mengetahui identitas kita. Oke, next berikutnya adalah ada asking for and telling identity, menanyakan dan menjawab identitas diri. Kira-kira apa aja yang digunakan untuk asking for identity atau menanyakan identitas? Ini adalah contoh-contohnya. Yuk kita sama-sama simak dengan hati-hati dan teliti. Jangan lupa diulang kembali cara pengucapannya. What is your name? Siapa nama kamu? What is your nickname? Apa nama pendekmu atau nama panggilanmu? How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja nama kamu? Where are you from? Dari mana kamu berasal? Itu bukan AT ya, tapi R. Where do you live? Di mana kamu tinggal? How old are you? Berapa usia kamu? What is your hobby? Apa hobi kamu? Itu adalah yang biasanya ditanyakan ketika kita baru berkenalan dengan seseorang. Kadang-kala kan kita tuh kebanyakan kepo-keponya ya. Itu cewek cakep siapa sih namanya, what is your name, ditanya. Atau ada cowok cakep tuh siapa sih namanya, what is your name, siapa nama kamu. Kemudian nama panggilannya siapa, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan sama-sama melihat gimana sih cara kita belajar bahasa Inggris, ngucapinnya yang bener tuh kayak gimana.
So, let's practice. Yuk kita sama-sama belajar. Dialogue 1. Ini ada guru dan muridnya. Guru dulu yang nanya. What is your name? My name is Hasnida. Where are you from? I am from West Sumatra. Where do you live? I live in Padang in Kampung Mutiara on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Jadi itu lengkap banget ditanya nama kamu siapa, dari mana asalnya, kamu tinggal di mana. Dijawab, nama saya Hasnida, kemudian saya dari Sumatera Barat, terus saya tinggalnya di Kampung Padang di Kampung Mutiara Jalan Kemangi bla 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 bla. Nah, ini dialog kedua. Kali ini laki-laki nih. Kata gurunya nanya lagi, "And you, what is your name?" I am Max Bay. Kemudian ditanya lagi, "Where are you from?" I am from East Nusa Tenggara. Ditanya lagi sama gurunya, "Where do you live?" I live in Kupang in Kecamatan Angkasa on Jalan Denpasar. Precisely I live at 5 Jalan Denpasar. Katanya di situ alamatnya lebih lengkap ya. Jadi ditanya lagi, "Dan nama kamu siapa? Kamu dari mana? Kamu tinggal di mana?" Dijawab, "Saya Max Bay. Saya tinggalnya di Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya tinggalnya di Kupang, di Kecamatan Angkasa, di Jalan Denpasar, tepatnya di Jalan Denpasar nomor 5 katanya." Jadi diucapkan secara detail gitu alamatnya biar orang yang tidak tahu jadi tahu dan tidak nyasar untuk datang ke rumah dia. Oke, itu adalah contoh-contoh dialog singkatnya. Nah, kali ini berubah nih, bukan ibu-ibu lagi yang nanya tapi bapak-bapak. Pak guru bertanya kepada dua siswanya, "How do you spell your name?" How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja nama kamu? Dijawab oleh gadis yang berkerudung, "My name is Siti." Lalu dieja per katanya atau per hurufnya, S-I-T-I. Siti, no, S-I-T-I, maksudnya adalah Siti. Lalu temannya menjawab juga, "My name is Benny." B-E-N-I. B-E-N-I. Benai. Bukan ya, tapi Benny. Tapi kalau dieja dalam bahasa Inggris, kata-kata atau huruf-hurufnya itu dia akan berubah. E dibacanya jadi I. I jadi I. Agak bingung ya, tapi memang begitulah bahasa Inggris. Oke. Pertanyaannya adalah untuk kalian, can you introduce yourself in English? Bisakah kalian memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris? Tadi contohnya sudah ada. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, can you spell your name correctly? Can you spell your name correctly? Bisakah kamu mengeja nama kamu dengan benar? Yuk dicoba, kira-kira kalau namanya Hasan dieja bahasa Inggrisnya apa ya? Atau namanya Nadia diejanya gimana ya? Nah, kalau misalnya kalian mau belajar, tentunya harus sungguh-sungguh. Jadi, try to practice all the English sentences at home based on the example before. Jadi, tolong latihlah kembali di rumah, dicoba berlatih di rumah. Kalimat-kalimat yang tadi itu bahasa Inggris. Kemudian contohlah berdasarkan ucapkanlah berdasarkan contoh yang sudah ada. Nah, kalau sudah, terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you again. Bye.